Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan sahabat-sahabat sekalian, berbudaya dengan keris. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Andrian, Hunter Pusaka. Saya adalah seorang pengagum. Saya bukan seorang pakar, karena saya adalah seorang pengagum, maka ini kita belajar bareng-bareng, teman-teman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, banyak pertanyaan mengenai pusaka, mengenai dunia Tosan Aji, tentang masalah harga. Nah, Anda yang baru belajar tentang dunia Tosan Aji, saya pastikan Anda akan merasa kebingungan ketika bicara tentang harga atau biaya pemaharan satu keris. Perlu kita ingat bahwa di perkerisan itu tidak ada semacam patokan harga. Ya, tidak ada semacam seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan produk-produk pasti, produk-produk lainnya, kita contohkan saja, misal ini harga rokok ya. Harga rokok satu bungkus itu harganya 10.000. Merek ini harganya 12.000. Merek C harganya 20.000. Itu jelas. Dan tidak ada kebimbangan untuk membeli hal tersebut. Tidak ada bahan penawaran, ya tidak ada. Tidak ada kebimbangan. Namun kalau di perkerisan, memang butuh kejelian secara insting kita. Karena para sesepuh kita mengajarkan tentang perkiraan-perkiraan. Perkiraan atau tangguh. Kata lainnya adalah tangguh. Jadi tangguh itu adalah ilmu perkiraan. Maka kenapa para sesepuh kita memberikan sebuah gambaran-gambaran. Misalnya ini, Tangguh Singosari itu ciri-ciri khasnya seperti apa? Besinya pulen, melempung, hitam, tampak basah, sedikit agak keabu-abuan. Kalau dipandang wingit. Ya, wesinya ngelempung. Ciri khas daripada keris Majapahit misalkan contoh. Kalau dipandang wingit, pamornya menancap pada besi itu pandes, sangat kuat sekali. Tampak pada besinya warna hitam pekat. Relatif pada susunan kontur besinya itu agak ramping. Gonjonya nyepit rontal. Nah, ini adalah contoh suatu gambaran-gambaran ketika ingin kita mengetahui estimasi era mana pembuatannya, era kerajaan mana pembuatannya. Ya, jadi teman-teman sekalian, namun jangan berkecil hati, semua itu bisa dipelajari. Saya berulang kali mengatakan, caranya dengan apa? Caranya itu dengan mengasah kemampuan kita, mengasah insting kita, mengasah kepekaan kita dalam melihat dari sisi wesi keris, ya, atau tombak atau pedang. Kita melihat dari kontur besinya, sering-sering menanting, sering-sering diskusi, sering-sering kita bertemu dengan teman-teman kita yang sudah paham tentang keris. Apakah cukup Mas kita dengan melihat dari online? Ya kurang itu teman-teman. Ya. Di lain waktu kita bisa kita bertemu dengan orang-orang yang paham tentang keris, diskusi, musyawarah, ya, saling bertukar pikiran, membeli barangnya juga tentunya. Nah, ini akan menjadi satu momen dalam proses kita untuk belajar mengetahui tentang insting kita. Dengan insting kita semakin terasa, maka kepekaan-kepekaan itu akan membuahkan hasil nanti. Jadi begitu teman-teman sekalian. Maka dari itu terkadang saya pun ini kadang bisa saja salah dalam menangguh. Bisa saja salah menangguh. Saya tidak munafik teman-teman sekalian. Saya saja ketika ditawari oleh orang, saya pernah beli dalam harga 10 juta. Dalam harga 10 juta.
Ya, tidak usah menyebut dah nama kerisnya apa, tangguh mana, tidak usah dah. Saya beli, ya, saya beli. Ternyata setelah saya pegang kerisnya itu adalah keris buatan baru. Saya tidak menyesal dalam hal itu, teman-teman. Ya, dan saya pun kadang begini, saya tidak menyalahkan si penjualnya. Kadang si penjualnya pun kadang ya gak paham juga, dikirain keris sepuh juga, begitu. Jadi itu kalau kita bicara tentang harga, teman-teman sekalian, maka dari itu saya kadang ya sering ini juga diprotes orangnya, waduh kerisnya kok mahal banget mas, gitu. Kerisnya kok mahal banget gitu. Kadang beliau mereka cari ini, kadang cari tilam upih utuh, sepuh, tangguhnya tangguh Sultan Agung Mataram dan pamornya harus bek. Ketika saya tunjukkan kerisnya, malah dikatakan terlalu mahal. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu tidak ada patokan harga di dalam berkerisan. Yang paling utama adalah rasa, teman-teman. Ya, kalau saya suka, saya pribadi suka. Meskipun kata orang lain keris tersebut kurang layak, ya, dan harganya terlalu tinggi. Kalau saya suka, ya saya beli. Sebaliknya juga, kalau keris tersebut saya nggak suka, semurah apapun keris tersebut, nggak akan saya beli. Prinsipnya di situ. Maka yang paling utama adalah mengikuti kata hati dulu, teman-teman. Ya, mengikuti kata hati dulu. Setelah itu, kalau Anda pengen keris tangguh, ya tangguh apa misalkan tangguh Singosari, tangguh Mojopahit, Pajang, Pengging, Mataram kuno misalkan, banyak pedagang-pedagang lainnya, ya penjual-penjual jujur pun banyak di berkerisan. Tidak melulu kita harus berfokus pada satu orang penjual. Tidak melulu kita harus fokus pada satu penjual. Ya, kita bisa mencari perkerisan di mana begitu. Di YouTuber kan banyak juga ya yang penjual, dan itu referensi untuk Anda. Anda akan yang menimbang-nimbang sendiri bagaimana track recordnya kan Anda sendiri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, maka dari itu yang terpenting adalah, saya tekankan sekali lagi, adalah harus suka. Ya, harus suka dulu, dan banyak belajar kita mengenai tentang kontur besi. Dengan seperti itu, lambat laun Anda akan memahami tentang bagaimana mengetahui estimasi tangguhnya. Terima kasih.